Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal saleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita, di mana kita telah selesai membahas macam-macam sholat sunnah. Ada berapa yang telah kita bahas? Sekitar belasan ya. Ada 12. Kemutan panjenengan sing nyatet catetannya pas rolas apa 15 we? Kita pas nggih, kita ulang coba. Salat sunnah yang pertama apa? Salat sunnah rawatib. Kemudian apa malih? Duha. Terus tarawih, tahajud, witir. 5 ini udah. Terus istikharah 6, 7 apa? Salat taubat. Terus salat 2 rakaat setelah safar ya, dan salatnya di masjid. Kemudian setelah itu yang ke-9 salat syuruk. Yang ke-10 salat tahiyatul masjid. Yang ke-11 salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang ke-12 salat 2 rakaat setelah wudu. Timbul pertanyaan, salat jenazah itu hukumnya nopo? Wajib? Fardu? Udu sunnah berarti ya. Bedanya nopo antara fardu kifayah dengan sunnah? Oke, masya Allah. Kalau sunnah, kabehan orang ngerjakan orang apa-apa. Nggih. Nggih, kalau misalnya sholat sunnah semua orang nggak melakukan berarti nggak dosa semua. Iya nggak? Betul. Jadi perbedaan mendasarnya seperti itu. Kalau fardu kifayah itu harus ada salah satu yang mengerjakannya atau beberapa kelompok.
ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mengerjakan sama sekali, berarti semuanya dosa. Demikian pula dengan masalah azan, Pak Bu. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di sebuah masjid. Apabila kok sampai masjid itu ada satu waktu yang tidak ada azannya, maka satu kampung di masjid itu kena dosa. Ya. Ini fardu kifayah. Adapun sunnah, maka kalau misalnya orang-orang tidak mengerjakan, ya tidak kena dosa semua, cuma rugi. Ya. Orang yang meninggalkan amalan sunnah, maka dia akan merugi. Nah, adapun malam hari ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sholat sunnah. Dan sekurang-kurangnya ada sekitar 6 hal, 6 perkara yang perlu kita perhatikan dalam masalah sholat sunnah ini. Yang pertama, langsung saja, yaitu mengenai sholat sunnah. Bolehkah dalam keadaan duduk atau berdiri? Ya. Jawabannya apa? Boleh. Bahkan diawali dari rakaat pertama langsung duduk tidak mengapa. Akan tetapi jika sholat wajib, maka sebisa mungkin kalau dia masih mampu harus berdiri. Ya, harus berdiri dan menghadap kiblat. Dalilnya apa? Yang menunjukkan bahwasanya sholat sunnah itu boleh duduk. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau menceritakan wa kana yusolli minal laili 9 raka'atin fihinnal witru. Kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa melaksanakan sholat malam sebanyak 9 rakaat. Pinten rakaat? 9 rakaat lah Ustaz. Nyongto 9 rakaat ya teyeng. Panjenengan saged 9 rakaat? Insya Allah bisa. Tapi panjenengan jangan kira bacaannya Rasul itu seperti bacaannya kita, kulolan panjenengan. Mungkin kita 9 rakaat kuat, lho sing diwaca Al-Kausar, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, An-Nas, ya kuat. Nah memang Nabi SAW yang dibaca surat apa? Al-Baqarah, seayat top, alif lam mim terus rukuk, mboten. Alif lam mim ngasih rampung, ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ketika Al-Baqarah selesai, beliau langsung ke An-Nisa. Habis An-Nisa, Ali Imran, balik lagi ke urutan 2, urutan sebelumnya. Dan masih lanjutnya sampai Al-Maidah. Itu bacaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas diceritakan beliau itu pernah sholat sampai menjelang subuh, saking panjangnya. Nanti ada riwayat yang menyebutkan panjangnya bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata beliau, kata Aisyah, Nabi itu biasa menunaikan sholat sunnah malam 9 rakaat, termasuk di dalamnya sholat witir. Jadi 9 itu sudah sama witir, 2, 2, 2, 2 witir, ya, total 9. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yusolli lailan tawilan qaiman.
Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga biasa melakukan sholat malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Sholat malam panjang dalam keadaan berdiri. Walailan tawilan jalisan. Dan terkadang pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam dalam durasi yang panjang dengan keadaan jalisan. Jalisan itu apa? Duduk. Jadi sholatnya sambil duduk. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana sholatnya Nabi di malam hari. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayatnya di awal dengan berdiri, maka beliau akan rukuk dan sujud, kemudian beliau berdiri. Ya. Jadi misal sholat ya, membaca Al-Fatihah, membaca suratan, posisinya apa? Berdiri. Maka beliau akan rukuk, kemudian i'tidal, sujud, itu dalam keadaan normalnya sholat awal berdiri. Yeah. Wa idza qara'a wa huwa qa'idan raka'a wa sajada wa huwa qa'idun. Akan tetapi kata Aisyah, kalau beliau mengawali bacaannya dengan duduk, maka rukuk dan sujudnya juga dalam posisi duduk. Misal takbir Allahu Akbar, posisinya apa? Duduk. Maka nanti rukuknya juga posisi duduk, kudu ngerti-ngerti ngadeg rukuk. Nggih. Nah, kadang ada sebagian saudara kita yang masih keliru. Itu dalam sholat sunnah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza tala'al fajru shalla rak'ataini. Ketika sampai mau menjelang subuh, maka beliau akan sholat sunnah 2 rakaat ringan. Summa yakhruju fayusalli bin nasi sholat al-fajr. Setelah sholat malam selesai semua, beliau keluar rumah menuju masjid dan ngimami manusia, ya, ngimami orang-orang yang akan sholat berjamaah. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada sebagian ulama, diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menjelaskan kondisi sholat Nabi itu sekurang-kurangnya ada 4 kondisi. Ya, beliau menjelaskan kondisi sholatnya Nabi itu ada berapa? Ada 4 kondisi dalam sholat sunnahnya beliau. Yang pertama, sholat berdiri dan rukuk sambil berdiri. Ya. Ini kondisi yang pertama, sholat berdiri dan rukuk sambil berdiri. Kemudian yang kedua, sholat sambil duduk. Kemudian ketika bacaan tersisa kurang lebih 30 sampai 40 ayat, maka beliau meneruskan bacaan itu, kemudian rukuk dalam kondisi berdiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, beliau kadang sholat sambil duduk, kemudian setelah bacaannya selesai, beliau berdiri dan rukuk. Ya. Ternyata tidak mengapa, ya. Ini pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang ketiga ternyata tidak mengapa. Dan yang keempat, sholat sambil duduk dan rukuk pun sambil duduk. Tergambar napa mboten? Tergambar nggih. Yang pertama napa? Berdiri. Berarti dari awal memang berdiri. Allahu Akbar. Kemudian rukuk, Allahu Akbar. Sebagaimana normalnya orang sholat. Kondisi kedua, Nabi pernah sholat, ini sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Nabi pernah sholat sambil duduk, posisinya duduk. Kemudian ketika bacaannya itu tersisa 30 atau 40 lagi, beliau berdiri, kemudian melanjutkan bacaannya
sampai bacaannya selesai, baru beliau rukuk dalam kondisi tetap berdiri. Nah, yang ketiga, ini kata beliau rahimahullah, beliau duduk dari awal, kemudian ketika bacaannya selesai beliau berdiri, ya, ternyata tidak mengapa nggih. Habis itu rukuk dan i'tidal sujud sebagaimana sholatnya orang yang berdiri sebelumnya. Dan yang keempat, sholat sambil duduk, rukuk duduk, sujud juga duduk. Ini disebutkan dalam kitab Shalatut Tatawwu karyanya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ini mengenai perkara yang pertama, seputar sholat sunnah, yaitu sholat sunnah diperbolehkan dalam kondisi duduk. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hal yang perlu kita perhatikan mengenai sholat sunnah ini, diperbolehkannya menunaikan sholat sunnah secara berjamaah. Sholat sunnah tapi berjamaah. Cuma harus digarisbawahi, jangan sering-sering, ya. Sesekali ya nggak apa-apa. Kenapa? Untuk pengajaran, ya, diajari jamaahnya. Misalnya kayak sholat duha, sholat tahajud, maka sesekali jamaahkan tidak mengapa. Mengajari gitu sholat duha, kayak gitu sholat tahajud, ya. Kemudian yang kedua, untuk syiar, ya, untuk syiar bahwasanya ada sholat di waktu ini gitu. Karena dikhawatirkan ya di suatu tempat sampai nggak tahu sholat duha gitu loh. Bingung sih sholat apa jam 09.30 isuk ya. Subuh ya wis telat, zuhur hurung mulai, jenengan sih sholat apa? Nah, wonten sing atas niku. Berarti kan kebangetan banget lah ya. Nah, maka dengan adanya sholat sunnah yang diperlihatkan, ini sebagai syiar. Cuma tadi jangan sampai diabaikan, jangan terlalu sering-sering ya. Khawatirnya nanti malah jadi sholat duha jamaah terus gitu. Untuk pengajaran, kayak misalnya untuk anak SD, anak TK, sesekali tidak mengapa. Dan sholat malam yang disunahkan untuk jamaah juga ada, terutama di sholat-sholat malam. Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah menceritakan, Pak Bu, ketika beliau ikut sholat jamaah di belakangnya Nabi SAW, sholat tahajud berjamaah. Apa kata beliau? Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu hari atau suatu malam, aku pernah menunaikan sholat malam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaahnya Rasulullah. Fa'atala hatta hamamtu bi amri sau'in. Kata Ibnu Mas'ud, dan beliau itu subhanallah sholatnya panjang banget, sampai-sampai aku berniat buruk kepada beliau. Saking suwene imame jamaah ngasih apa? Berniat buruk ya. Nah, Ibnu Mas'ud ini ketika sholat sampai berniat buruk kepada Nabi. Nah, berniat buruk apa? Maka ada sahabat yang tanya, berniat buruk bagaimana Ibnu Mas'ud ketika kamu sholat di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Ibnu Mas'ud, hammamtu
an ajlisa wa ada'ahu. Niat burukku pada saat itu adalah aku pengen duduk, karena saking lamanya beliau berdiri, setelah duduk aku pengen ninggalkan beliau. Jadi menurut Ibnu Mas'ud itu adalah niat yang buruk. Berarti panjenengan kalau nanti pas lagi Ramadan tarawih imamnya suwe, kok panjenengan anak kepikiran lah orang ngasih witir apa ya Bali. Itu berarti sudah berniat buruk. Ini versinya Ibnu Mas'ud ya. Jadi niat pengen ninggalkan jamaah bersama imam yang menurut kita itu panjang bacaannya, itu udah niat buruk kepada imam ya. Ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan dalam riwayat Imam Muslim diceritakan Nabi SAW itu sholat malam membaca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran dalam satu rakaat. Tipis apa kandel? Kandel. Kadang kita baca sehari beapotepol ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ini dibaca oleh Nabi satu rakaat. Ya memper dalam tanda kutip Ibnu Mas'ud mandan klesotan gitu ya, nggak tahu, subhanallah. Kalau kita ya wallahu alam ya, wallahu alam. Ini yang kedua Pak Bu, bahwasanya sholat sunnah boleh ditunaikan secara apa? Berjamaah, asalkan jangan terlalu sering, sesekali mboten napa-napa. Kemudian yang ketiga, mengenai tempat terbaik untuk melaksanakan sholat sunnah. Tempat terbaik untuk melaksanakan sholat sunnah teng pundi? Teng omah ya temenan? Udah nang masjid? Di rumah atau di masjid? Betul, di rumah. Oh, kok berarti bar isya langsung sholat sunnah ki nang masjid? Nek panjenengan bisa jamin ya, sampai rumah solar selonjor ya, orang medang desit, orang nonton TV, orang nyekel HP, nggih monggo bismillah di rumah afdol. Tapi sering ya wis tekan omah, pripun Pak? Wis selonjoran lah, wis layah-layah kipasan, nyanding putu, nyorek. Ya. Kalau keadaannya seperti itu dan seringnya seperti itu, ya lebih baik di masjid saja. Tapi kalau panjenengan bisa percaya, bismillah, sholat nang omah demi mengamalkan sunnah Nabi SAW, makanya di rumah itu lebih afdol. Jadi sholat sunnah itu afdolnya di rumah, bukan di masjid. Kenapa? Para ulama kita memberikan hikmahnya. Di antara hikmahnya kenapa sholat sunnah itu kok ditunaikan di rumah, karena yang pertama agar menjaga niat, lebih menjaga apa? Niat kita dari riya ya, dan supaya menjaga keikhlasan kita. Kemudian yang kedua, kenapa kok sholat sunnah ditunaikan di rumah afdolnya? Untuk mengajari keluarga kita, terutama anak-anak kita yang masih kecil. Dan subhanallah, kalau kita tunaikan sholat-sholat sunnah dari 5 waktu yang wajib itu, betapa seringnya nanti anak kita melihat kita sholat. Karena sholat sunnah dan sholat wajib lebih banyak mana? Sunnah. Sebelum subuh jamaah, sunnah 2 rakaat. Ya mungkin anaknya ada yang masih tidur. Habis itu zuhur 2 rakaat sebelum berangkat ya. Atau 4 rakaat ya. Di rumah anak lihat. Pulang dari masjid sholat lagi anak lihat. Maghrib
Ba'diyahnya di rumah anak lihat, isya di rumah anak lihat, witir di rumah anak lihat. Nah, sampai pada akhirnya anak itu akan niru. Ya. Ini diantara hikmahnya. Kemudian hikmah yang lain apa? Hikmah yang lain adalah agar rumah tidak kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan adanya zikir, diantaranya sholat itu, rumah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai hadis yang menyebutkan sholat sunnah itu afdolnya di rumah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat sinten? Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa'alaikum bisolati fi buyutikum." Hendaklah kalian menunaikan salat-salat sunnah kalian di rumah-rumah kalian. Hendaklah kalian menunaikan salat sunnah kalian di mana? Di rumah kalian. Kata beliau, fa inna khairas salatil mar'i fi baitihi. Sesungguhnya sebaik-baik salat yang ditunaikan oleh seseorang itu adalah salat yang ditunaikan di rumahnya. Illa, kecuali as-salatal maktubah, kecuali salat wajib. Maka salat wajib itu afdolnya di mana? Di masjid. Ya. Jangan sampai balik. Wajib nang omah, sunah nang masjid. Apa ana sih sunah nang masjid? Wonten apa mboten? Traweh. Masya Allah, traweh nang masjid. Ya, wajibnya malah nang omah. Dalam riwayat lain juga disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban." Jika salah seorang di antara kalian telah selesai dari menunaikan salat wajib di masjid, hendaknya dia menunaikan salat sunnah di rumahnya. Nasiban, dikasih jatah rumahnya. Jadi setelah kita ngasih jatah di masjid, jatah juga di rumah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena sesungguhnya salat sunnah yang ditunaikan di rumah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan rumah tersebut penuh dengan kebaikan, diberkahi. Ini dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ini hal yang ketiga, bahwasanya menunaikan salat sunnah baiknya di mana? Di rumah. Ya. Tapi bagi panjenengan yang mau menunaikan salat sunnah di masjid, nggih, monggo ya. Tarafnya apa? Hukumnya tidak sampai haram atau makruh enggak. Kemudian yang keempat, hal yang harus kita perhatikan mengenai dalam permasalahan sholat sunnah adalah ketika kita menunaikan sholat sunnah, hendaknya yang ringkas, ya, yang ringkas. Nggak usah panjang-panjang. Ini berlaku di sholat sunnah rawatib. Kalau tahajud ya sebisa mungkin panjang. Tapi kalau misalnya sholat rawatib misal, atau sholat tahiyatul masjid, serokaat macane Al-Baqarah ini, sing arep komat ya bingung.
Gitu ini ora mandek mandek kayak. Kadang kan ada muadzin sing ora kepenakan ya. Ternyata yang dibaca Al-Baqarah ya. Padahal nek pas ngimami ora Al-Baqarahan. Nah, maka yang seperti ini keliru. Dalam sholat-sholat rawatib bacalah yang ringkas-ringkas saja. Al-Fatihah saja tidak mengapa. Jangan panjang-panjang. Dalilnya apa? Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamah min salatis subhi. Kata Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa menunaikan salat 2 rakaat khafifataini. Apa artinya khafif? Ringan. 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamat di salat subuh ya. Jadi ketika adzan salat subuh, kemudian selesai adzan, salat sunnahnya diusahakan yang apa? Yang ringan. Kenapa? Supaya salat yang wajibnya itu enggak terlalu lama ditunaikan ya. Maka salat sunnahlah yang ringan-ringan saja. Kecuali kalau panjenengan sholat tahajud, sholat malam, silahkan panjang, nggak apa-apa, sekuatnya ya. Itu lebih bagus. Ini yang keberapa? Keempat. Sebelum lanjut kita murojaah dulu. Yang pertama nopo Pak Bu? Sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Kemudian yang kedua nopo? Diperbolehkan sesekali sholat sunnah secara berjamaah. Dan yang ketiga apa? Nggih, sholat sunnah lebih baik ditunaikan di rumah. Yang keempat, menunaikan sholat-sholat sunnah rawatib hendaknya itu yang ringan-ringan, yang pendek-pendek saja. Kemudian yang kelima, mengenai sholat-sholat sunnah yang dilakukan di waktu-waktu terlarang. Apa ada waktu-waktu terlarang untuk sholat? Ada. Ada berapa? Ada berapa waktu? 3. Betul, ada 3. Kapan saja? Ketika matahari pas banget terbit, terus matahari di atas ya, sampai benda itu nggak kelihatan bayangannya. Dan yang ketiga, ketika matahari terbenam ya. Jadi ketika matahari terbit Pak Bu, misalnya matahari terbit gini, nah baru kelihatan sininya, maka waktu ini jangan sampai sholat dulu. Sampai kapan? Sampai benar-benar sempurna gini, baru boleh sholat. Nah inilah waktu syuruk ya. Jadi kalau masih separuh kayak gini jangan. Tapi kalau sudah sempurna seperti ini, atau kata para ulama sebayangan tingginya 1 tombak ya, bayangan tombak, maka itu baru boleh untuk sholat. Tapi kalau baru muncul atau separohnya atau seperempatnya, maka yang seperti ini jangan sholat dulu. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menunaikan salat dan menguburkan jenazah.
3 waktu ini dilarang untuk apa? Salat dan menguburkan jenazah. Kapan itu? Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit ya, dan memancarkan sinarnya sampai benar-benar matahari itu terbit secara sempurna. Jadi dalam waktu kayak gitu ya, waktu terbit seperti ini sampai gini, maka itu masih belum. Sampai kapan? Hatta tartafi'a, sampai matahari itu terangkat secara sempurna, baru boleh menunaikan sholat. Ada gambaran nggih? Ya, matahari kan bulat nggih. Nah, nek isin nembe keton separo, masih udah boleh sholat belum? Belum. Kapan boleh sholat? Sampai kelihatan sempurna. Ya. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Hatta tartafi'a, artinya adalah sampai matahari itu naik dengan sempurna. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, wahina yaqumu qa'imudz dhahirati hatta tamila syams. Waktu yang kedua adalah ketika matahari tepat di atas manusia sampai ya matahari itu tergelincir tepat di atas itu. Ya, panjenengan pernah memperhatikan atau belum? Itu kadang manusia atau benda itu berdiri matahari di atas, gak kelihatan bayangannya atau sedikit gitu. Nah, waktu itu jangan untuk sholat. Kalaupun misalnya waktu pas zuhur, maka tunggu sampai tergelincir ya, sampai tergelincir waktu terlarang itu. Ya misal ya, matahari di atas ini kita nih, anggaplah pas tengah-tengah ya. Nah, kapan kita akan sholat? Berarti pas misalnya sini barat, pas mulai geser sedikit ya, pas mulai geser sedikit seperti ini. Nah, sudah ada kelihatan bayangan ya, maka di waktu yang seperti itu tidak mengapa ya. Jadi agak ditunda, jangan di waktu pas banget matahari di atas. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba ya. Yaitu ketika matahari mulai condong terbenam. Nah, kalau tadi kan seperti ini nggih, baru kelihatan atasnya. Nah, ini berarti sudah ketutup bawahnya, mau tenggelam. Nah, kalau posisi matahari seperti ini, maka jangan sholat. Sampai kapan? Ini masih belum, sampai benar-benar hatta taghruba, benar-benar tenggelam, barulah sholat maghrib ditegakkan. Ada gambaran nggih? Alhamdulillah. Ini mengenai waktu-waktu dilarang untuk menunaikan sholat. Nah, kembali ke pembahasan kita, bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Kalau misalnya orang masuk masjid pas kebetulan matahari lagi tenggelam, tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat ya, mengenai sholat tahiyatul masjid, sholat qadha. Ada orang misalnya bangun tidur wis arep maghrib, matahari sudah mau tenggelam separoh, urung sholat zuhur, urung sholat asar. Kowe kepriwe, nunggu adzan maghrib sisan apa langsung sholat ya. Atau sholat jenazah, atau sholat khusuf dan sujud tilawah. Ini para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi misalnya ada orang, dia mau menunaikan sholat qadha karena ketiduran, zuhur asar belum sholat, bangun-bangun pas matahari sudah mau tenggelam, sudah separoh,
Dalam mazhab Syafi'i tidak mengapa. Atau orang masuk masjid belum azan maghrib, sementara matahari sudah mau tenggelam, masih kelihatan tapi, maka dalam mazhab Syafi'i tidak mengapa. Adapun di mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, ya, pengikut Imam Abu Hanifah ini berpendapat larang secara mutlak, dilarang secara mutlak. Kenapa? Karena hadisnya jelas, ya. Ini mengenai waktu-waktu yang terlarang, apakah boleh untuk menunaikan sholat sunnah atau tidak. Para ulama kita berbeda pendapat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang insya Allah mendekati kebenaran, pendapat di mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau panjenengan mau menghindari apa ya, bukan menghindari ya, ya menghindari waktu-waktu terlarang itu, ya panjenengan gak sholat dulu gak apa-apa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu mengenai membatalkan sholat sunnah ketika ada sesuatu yang lebih wajib darinya. Membatalkan sholat sunnah ketika ada sesuatu yang wajib, lebih wajib darinya. Contohnya seperti apa? Ketika sholat sunnah rawatib kemudian dikumandangkan iqomah, maka hendaknya orang yang sholat ini lebih baik membatalkannya. Meskipun nanti ada perincian, ya nanti ada perincian. Yang dibatalkan itu ketika rakaat berapa. Nah ini yang pertama. Atau ketika dia sholat sunnah kemudian orang tuanya manggil, ya lagi sholat sunnah orang tuanya manggil, maka harus batalkan. Dalilnya apa? Yang pertama, ketika orang sholat rawatib kemudian iqomah dikumandangkan, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Apabila iqomat sudah dikumandangkan, sholat wajib sudah akan ditegakkan, fala sholata, tidak ada sholat lain kecuali sholat wajib. Nah para ulama kita menjelaskan fala sholata ini maksudnya apa? Ada dua makna. Tidak ada sholat di sini maksudnya ada dua. Yang pertama, sholat selain sholat fardu pahalanya tidak sempurna. Jadi kalau misalnya ada orang dia lagi sholat sunnah belum selesai, kemudian iqomat, dia teruskan sholatnya, pahalanya apa? Tidak sempurna. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sholat sunnah yang sedang dikerjakan tidak sah, sehingga harus membatalkannya. Sehingga harus apa? Membatalkannya untuk menuju sholat yang wajib. Nah kemudian ada perincian di rokaat berapa yang anjurannya untuk membatalkan, yaitu ketika di rokaat pertama. Panjenengan masih rokaat pertama kemudian iqomat, alangkah baiknya dibatalkan. Tapi kalau panjenengan sudah di rokaat kedua dan sudah tahiyat, dirampungna mboten? Serampungna bae ora apa-apa. Eman-eman gitu. Atau ketika panjenengan sudah sujud yang kedua, dirampungan saja nggak apa-apa dan dipercepat. Yang penting tetap menjaga tumakninahnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan ini berlaku di masjid. Kalau panjenengan sholat di rumah tidak berlaku. Harus sholatnya di masjid, dapat keringanan di rakaat kedua, maka boleh untuk diselesaikan dulu, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.